Oke ya, tak kasih tips atau pengalaman atau cara-cara pindah pabrik di Korea ya buat teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman dari teman-teman saya yang saya udah cari tahu, saya riset, kita ngobrol, saling sharing, saling kasih masukan, kasih cara, tanya sini, tanya sana, konsultasi sama shelter juga, konsultasi sama senior-senior yang dulu udah pulang ke Indonesia atau dari teman-teman yang udah lama di sini juga. Oke, sebelumnya di Korea itu kita bekerja dari program G2G Korea atau dari pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Korea melewati G2G Korea melalui HRD Korea dengan ujian IPS topik namanya. Nah, jadi kalian yang masih berjuang atau masih dalam proses belajar terus ujian sampai menunggu kontrak kerja dan sebagainya, prelim sampai terbang ke sini, tetap semangat. Korea nggak seindah yang kalian bayangkan, tapi indah banget. Oke, kita pekerja migran Indonesia atau PMI, kalau sudah di sini namanya PMI, kalau masih di Indonesia yang masih berjuang itu namanya CPMI. Itu kita pakai visa E9 untuk pabrik atau manufaktur. Kalau visa E10 itu untuk fishing atau perikanan. Jadi ada beberapa sektor untuk bisa bekerja di Korea, yaitu manufaktur sama fishing. Jadi kita bekerja di Korea itu selama kontrak pertama itu 3 tahun 3 tahun kontrak pertama, dan masih bisa diperpanjang selama 1 tahun 10 bulan. Jadi kita bisa bekerja di Korea itu hampir 5 tahun, tapi enggak genap 5 tahun. Kita nggak boleh tinggal di negara lain selain Indonesia lebih dari 5 tahun. Jadi kita 4 tahun 10 bulan itu harus balik ke Indonesia. Nah, kalau nggak balik biasanya kita bisa jadi ilegal di sini. Oke ya, kalau di Korea itu kita kontrak pertama itu 3 tahun di pabrik yang pertama setelah kita mendapatkan SLC. Dan kita proses prelim, pemberkasan, medikal dan sebagainya, dan terbang ke Korea itu kita kontrak pertama 3 tahun di pabrik yang pertama semenjak kita menginjakan kaki pertama di Korea. Nah, alasan pindah itu macam-macam. Ada beberapa alasan yang kita bisa pindah. Kita dikasih kesempatan 3 kali pindah di kontrak pertama, yang selama 3 tahun itu kita dikasih kesempatan oleh pemerintah 3 kali pindah. Itu bisa kita manfaatkan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di sini. Oke, alasan pertama kita pindah. Kita bisa pindah pabrik jika gaji kita tidak dibayar. Itu udah pasti kita bisa pindah pabrik selama 3 bulan berturut-turut, atau minimal 1 bulan lah tidak dibayar, atau mungkin telat. Kalau telat itu mungkin ada sesuatu hal, mungkin itu masih bisa dibicarakan sama bosnya. Tapi kalau gaji kita tidak dibayar, itu sudah menjadi masalah besar bagi perusahaan terhadap pekerjanya. Itu alasan paling kuat dan kita pasti bisa pindah. Itu alasan gaji yang pertama. Atau mungkin gaji kita kurang itu dalam arti tidak sesuai jam kerja kita selama 1 bulan. Kita jam kerja sekian, kita dapat gajinya sekian, jadi kurangnya itu berapa? Kurangnya itu sekitar 30% dari gaji kita. Kita dapatnya berapa, kita kalkulasi 30%-nya itu, kekurangannya itu ada atau tidak. Itu dalam 3 bulan berturut-turut kita bisa pindah tanpa persetujuan
dari sajang atau bos pabrik kita. Kita langsung minta file atau lapor dari ke pemerintah atau nodongbu namanya kalau di sini. Masalah gaji yang tidak dibayar atau gaji kurang, kita bisa lapor sesuai prosedur yang berlaku. Tapi kita juga harus memiliki bukti-bukti yang kuat, seperti jam kerja kita catat, terus kita masuk jam berapa, pulang jam berapa kita catat, terus lembur kita berapa jam kita harus catat, atau cara tepatnya atau cara jitunya kita selfie, mungkin foto di jamnya, maksudnya ada waktunya, kita masuk jam sekian, pulang jam sekian. Nah seperti itu. Masalahnya di Korea itu macam-macam, ada yang absennya manual, ada absennya yang pakai kartu atau fingerprint juga ada, beda-beda. Jadi bos itu ada yang nakal, ada yang baik juga, itu macam-macam tergantung pabriknya. Jadi kita harus pandai-pandai mencari pembuktian atau bukti kuat masalah jam kerja untuk menghitung gaji kita apakah sesuai jam kerja kita atau tidak. Itu yang pertama, alasan gaji. Lanjut, alasan pindah pabrik yang kedua. Ya ini sambil jalan ya, saya sambil jalan-jalan jadi agak ngap. Alasan yang kedua itu alasan kesehatan. Kesehatan itu juga paling penting di sini. Kita bekerja di negeri orang, kita juga dilindungi kesehatannya, keselamatannya oleh pemerintah negara itu tersendiri. Seperti Korea itu ada asuransi kesehatannya, ada asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, kecelakaan di dalam pabrik, di luar pabrik itu ada asuransinya semua. Itu sudah diatur di program G2G Korea. Jadi alasan kedua pindah pabrik itu alasan kesehatan. Maksudnya gimana? Maksudnya jika pabrik atau perusahaan yang kita bekerja sekarang itu tidak sesuai dengan kondisi badan kita atau tidak sesuai dengan standar tempat kerja atau SOP namanya, itu kita bisa jadikan alasan yang kuat untuk pindah kerja. Oke ya, contohnya seperti kita punya riwayat penyakit seperti sesak nafas atau penyakit dalam, itu kita bekerja di pabrik yang bau-baunya menyengat atau berdebu, berasap, itu kita bisa mengajukan pindah kalau pabriknya tidak sesuai standar atau kondisi kesehatan kita yang kurang baik atau buruk. Sebenarnya kita sebelum berangkat sini sudah di medical check up beberapa kali dari Indonesia. Terus sesampainya tiba di Korea itu kita sudah di MCU, medical check up. Tapi namanya tubuh kita kondisi tidak ada yang tahu, dan juga kondisi tempat kerja yang buruk, itu kita bisa mengajukan untuk pindah. Seperti itu. Itu seperti bau-bauan, debu, asap, itu masalah pernafasan. Dan juga contoh lain seperti di tempat kerja kita yang bagian peleburan, panas, alat tidak SOP, terus baju kerja, sepatu, terus kacamata atau pelindung tubuh tidak sesuai, kita juga bisa mengajukan pindah kerja atau pindah tempat kerja seperti itu. Tapi dalam catatan bosnya mengizinkan. Tapi meskipun seperti itu, ada juga beberapa perusahaan atau pabrik yang bosnya itu tidak mau tahu atau tidak memperbolehkan kita pindah pabrik dengan alasan sakit atau kerjaan berat atau gimana bla 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 bla. Itu ada juga. Itu yang biasa kita keluhkan atau permasalahkan saat ini, alasan pabrik yang tidak memperbolehkan kita pindah atau sulit itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat bukti-bukti pabriknya yang tidak SOP, pekerjaannya seperti ini, bahayanya seperti ini. Kita buat bukti atau jengko namanya
kalau bahasa Koreanya. Bukti. Terus kita periksa kesehatan di rumah sakit yang besar atau rumah sakit yang umum di Korea yang rekomen. Kita bisa periksa diagnosa atau ronsen, X-ray namanya. Kalau diagnosa itu ke Jindan, kita nanti pasti dapat Jindanso namanya, atau hasil pemeriksaan atau diagnosa. Itu nanti kita keluar semua permasalahan penyakit kita atau sakit yang kita alami atau keluhan yang kita alami, nanti kita bisa buat bukti. Nah, itu bisa kita jadikan rekomen untuk kita bisa pindah. Untuk masalah bukti, kita bisa rekam tempat kerja, misalnya kalau bagian asap, debu, atau bau-bauan, itu kan biasanya ada pabrik yang beroperasi menggunakan blower. Biasanya blowernya nggak nyala, rusak, atau gimana, kita bisa video. Nah, itu bisa alasan untuk kita pindah. Ya, pintar-pintar kita mencari bukti lah, sesuai pekerjaan kita di bidang apa. Terus alasan yang ketiga, kita ingin bekerja dekat dengan keluarga kita. Keluarga, kakak, adik, istri, atau mungkin suami. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan buat kita pindah tempat kerja. Tapi nggak semua pabrik mengizinkan. Misalnya kita ingin bekerja dekat dengan istri, misalnya kita ada di bawah, daerah bawah, Busan misalnya, istri kerja di daerah Seoul atas, Incheon, Ansan, daerah atas, kita ingin bekerja daerah sana, atau kebalikannya, istri kita yang di sini, kita yang di atas, kita ingin turun, itu kita bisa minta sama bos atau ngomong, alasannya saya ingin bekerja dekat dengan istri saya, keluarga saya, anak, kakak, adik, atau anak. Mungkin kalau udah punya anak nggak bisa jauh dari keluarga, itu bisa jadi rekomen untuk alasan pindah. Biasanya orang Korea itu paling riskan atau paling luluh itu masalah keluarga sama kesehatan, biasanya seperti itu. Tapi nggak semuanya, ada juga yang bosnya susah, nggak peduli, nggak mau tahu, ada juga seperti itu. Itu alasan yang ketiga, alasan keluarga. Ini alasan yang terakhir, atau alasan yang kalau bahasa Jawanya itu kepepet atau mendesak lah bahasa Indonesia. Itu ada alasan yang terakhir. Sebenarnya masih banyak sih alasan-alasan yang lain, tapi ini yang kita ambil poin-poin yang paling penting aja, yang paling cepat atau cara jitunya. Itu alasan kalau pabrik yang kita bekerja sekarang itu ada orang swastanya atau bulbob namanya, itu bisa kita laporkan ke Nodongbu atau pihak imigrasi. Itu bisa menjadi alasan buat kita pindah. Itu paling berbahaya buat perusahaan jika memperkerjakan orang asing yang visanya visa bilillah atau bulbob atau swasta atau ilegal namanya. Itu paling bahaya buat perusahaan. Ya, kembali lagi ke diri kita. Kalau yang ilegal itu teman kita dari satu negara, Indonesia, mungkin kita nggak tega atau sungkan atau riskan, atau ya gimana, namanya juga satu perusahaan sama satu negara, sama-sama berjuang, sama-sama mencari nafkah di negeri orang, tapi itu bisa buat alasan pindah. Beda lagi kalau yang swasta itu orang dari negara lain, misal dari Sri Lanka, Kamboja, Laos, Thailand, Filipina, terus Bangladesh, Uzbek, Nepal, seperti itu bisa juga kita laporkan ke pihak imigrasi atau Nodongbu
kalau perusahaan kita ini memperkerjakan orang ilegal swasta atau bulbok, itu alasan pamungkas atau alasan terakhir. Jadi tergantung kitanya tega atau enggak, atau berani atau tidak melaporkan teman kerja kita seperti itu. Itu alasannya. Oh ya, tadi kita bicara masalah pindah kerja sesuai yang saya alami atau pengalaman dari teman-teman. Kebetulan saya pindah karena pabriknya sepi atau mendekati bangkrut, mungkin itu karena habis corona ini itu pabrik-pabrik mulai sepi. Kadang tempat saya kerja satu hari itu cuma 7 jam, kadang biasanya kan standarnya 8 jam, terus jarang ada lembur atau hampir nggak ada lembur dalam 1 bulan. Itu alasan saya pindah yang pertama. Yang kedua juga alasan SOP tempat kerja. Saya itu bekerja di bagian jungja atau press injeksi pasir sebelum peleburan. Itu tempat kerja saya dulu. Itu kan berasap atau baunya tidak enak. Pasirnya itu yang dibakar itu seharusnya blowernya itu nyala. Itu tempat kerja saya itu blowernya nyalanya telat, terus matiinnya cepat. Mungkin bosnya menghemat listrik, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi itu alasan bisa buat kita pindah kerja dengan bukti-bukti yang kuat. Alasan saya atau bukti saya untuk pindah kerja itu, pertama, saya bekerja sesuai kerjaan saya atau kerjaan sesuai semestinya, atau kita bekerja dengan baik lah, tanggung jawab kerjaan kita sesuai SOP juga. Tapi kalau kondisi pabrik yang kurang SOP, kita bisa cari bukti. Pertama, dulu saya rekam jam kerjanya jam sekian, terus blower nyala jam sekian, terus blower matiin jam sekian, terus kadang jam kerja molor seperti itu, nggak dihitung lembur. Kita rekam, minimal kita foto, kalau bisa kita rekam pakai video. Nanti kita bisa buat bukti kalau kita minta sama bos tidak diperbolehkan. Yang terpenting kita bahasa harus bisa dulu. Kalau bahasa kita kurang atau bahkan nggak bisa, kita juga kesusahan untuk ngomong sama bos kita minta pindah pabrik, itu sangat susah. Alasan yang kedua itu. Jadi kita harus pandai-pandai belajar atau ngomong pakai bahasa Korea dengan bukti-bukti yang kuat. Pasti diperbolehkan atau dipermudahkan seperti itu. Itu tadi sedikit tips atau pengalaman atau cara-cara pindah pabrik yang pernah saya alami dan juga teman-teman saya yang sudah mengalaminya. Kita saling sharing, saling bertukar pikiran, saling kasih tahu cara pindah pabrik itu gimana. Sebelum pindah pabrik, kita juga harus mempersiapkan yang pertama juga materi atau uang saku buat kita nganggur nanti. Terus tempat tinggal juga, kita butuh tempat tinggal selama kita nganggur. Biasanya kita punya teman, keluarga, atau base camp daerah, itu biasanya ada tempat tinggal buat kita nganggur. Atau minimal kalau kita nggak punya tempat seperti itu, di masjid lah. Sekarang ada beberapa masjid di Korea yang bisa kita tinggali selama kita menganggur. Itu yang terpenting setelah kita diperbolehkan menganggur, setelah kita diperbolehkan pindah kerja. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang, yang masih
dalam proses minta pindah tapi tidak diperbolehkan, ada sedikit cara atau saran dari saya yang kalau bermanfaat ya gunakan cara itu, kalau enggak ya mungkin ada cara lain buat teman-teman. Silahkan saling berbagi, saling sharing, saling berikan motivasi buat teman-teman, buat saya pribadi juga, buat semuanya lah. Kita sama-sama berjuang di Korea, sama-sama mencari rezeki, di sini, sama-sama saling membantu lah. Jangan sampai kita sesama PMI Indonesia merasa dirugikan di sini, di negara orang, di negara yang besar, yang maju, yang tertib ini. Kita harus pandai-pandai menjaga diri, bekerjalah dengan baik sesuai tanggung jawab yang kalian miliki, yang sesuai tanggung jawab dan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Jika kita sudah bekerja dengan baik tapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita bisa berusaha untuk pindah pabrik. Terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.